Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Audit Syariah, insya Allah akan mereview jurnal dari Said Boherawa and Faris Jafri yang berjudul Adoption of the COSO Methodology for Internal Syariah Audit. Sebelum kita mereview jurnal ini, alangkah lebih baik jika kita perkenalan dulu. Saya Husn Maulidina dengan NIM 42001065 dan teman saya bernama Nuraini dengan nomor NIM 42001063. Beranjak pada pembahasan yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini muncul dari kebutuhan akan kerangka pengendalian internal yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan operasional besar dalam lembaga keuangan Islam. COSO dianggap penting karena tidak hanya menekankan kepatuhan formal terhadap kebijakan, tetapi juga mendorong penilaian dan kebijaksanaan berdasarkan kompetensi tinggi. Pengadopsian COSO dalam pengendalian internal syariah diakui sebagai langkah maju oleh AAO, IFI, IFSBN, BNM yang menganggapnya sebagai solusi yang efektif dalam memastikan kepatuhan dan manajemen resiko yang efektif. Penelitian ini menyoroti urgensi pengendalian internal dalam konteks keuangan Islam dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan manajemen resiko. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini yakni untuk menguji kerangka kontrol internal yang dikembangkan oleh Komite Organisasi Sponsor dari Komisi Tritway atau COSO dan mengeksplorasi sejauh mana kerangka tersebut dapat diadopsi dalam fungsi kepatuhan syariah dari Lembaga Keuangan Islam atau IFI. Berikutnya ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki kerangka kontrol internal COSO dan sejauh mana kerangka tersebut itu dapat diadopsi oleh lembaga keuangan Islam. Nah, penelitian ini menggunakan metode induktif dan analisis konten di mana untuk membangun pengetahuan yang komprehensif tentang kerangka metodologi COSO dan sejauh mana kerangka tersebut itu dapat diadopsi oleh IFIS. Lanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada tinjauan literatur. Itu ada penerapan kerangka COSO dalam keuangan konvensional. Dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pengendalian internalnya. Contohnya pada penelitian Lawson dan kawan-kawan tahun 2017, mereka ini mensurvei para profesional akuntan Amerika Serikat, terutama dari perusahaan-perusahaan besar, dalam hal menguji pandangannya terkait kerangka kerja dan dampaknya yang terkait dengan pengendalian internal. Hasilnya menunjukkan bahwa responden itu memandang kerangka kerja COSO dan 17 prinsipnya sebagai perangkat aturan untuk mencapai pengendalian internal yang efektif. Lalu ada IFI menyadari pentingnya memanfaatkan kerangka COSO dalam membangun kontrol syariah internal. Realisasinya didukung AWIFI dan badan pengatur ataupun pengawas lainnya, di mana AWIFI dalam Standar Tata Kelola Syariah atau SGF nomor 9 tentang fungsi kepatuhan syariah itu menyerukan penerapan sistem kontrol yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengelola resiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan Islam. Standar ini mengidentifikasikan model COSO sebagai salah satu metodologi pengendalian internal yang canggih dan komprehensif, serta menyuruhkan untuk memasukkan fungsi kepatuhan syariah dalam struktur manajemen risiko COSO yang komprehensif. Lalu berikutnya ada kerangka kerja COSO dalam audit internal syariah, di mana dari penelitian-penelitian yang telah ada, para peneliti tersebut itu telah berfokus pada pemeriksaan efisiensi kerangka kerja pengendalian internal COSO dan pentingnya pengendalian internal syariah. Namun mereka belum membahas kepatuhan terhadap persyaratan syariah dan bagaimana memasukkannya ke dalam tata kelola syariah atau SGF-nya yang ada di LJK. CIBIFI dia itu mengomentari pada draft paparan AWIFI yang telah tadi dijelaskan sebelumnya terkait fungsi kepatuhan syariah. Dia itu mengomentari bahwa pilar-pilar COSO itu didefinisikan dalam konteks yang murni sekuler. Oleh karena itu, jika pilar-pilar tersebut itu ingin dikutip dalam tata kelola mengenai penerapannya pada fungsi kepatuhan syariah, maka standar tersebut itu harus menguraikan lebih lanjut mengenai pengaitan antara komponen-komponen COSO dan persyaratan syariah. Berikutnya diskusi tata kelola syariah berkaitan dengan peran dan prinsip-prinsipnya.
Yang pertama ada tata kelola syariah atau SGF itu harus dimiliki oleh LJK. Dalam hal ini untuk memperkuat mekanisme kepatuhan syariah mereka dan memastikan bahwa semua peraturan LJK yang relevan itu sesuai dengan peraturan dan juga prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan implementasi SGF ini akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan juga kepercayaan terhadap industri keuangan syariah dalam menguraikan resiko ketidakpatuhan syariah, sehingga pada akhirnya akan berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan. Bank Negara Malaysia atau BNM itu memberikan tolak ukur yang baik dalam hal ini karena BNM ini memberikan penekanan yang lebih besar untuk memastikan bahwa operasi sistem keuangan syariah itu sejalan dengan SGF. AAOIV juga menegaskan bahwa tata kelola di IV atau lembaga keuangan Islam juga jauh melebihi batas-batas tata kelola di lembaga-lembaga konven, mengingat adanya tambahan dimensi sosial maupun agama. Lalu yang kedua, yang berikutnya ini ada sifat wajib dari tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini bagi LKM berarti bahwa keputusan DPS itu mengikat dalam masalah-masalah syariah yang terkait dengan bank seperti halnya pencapaian prinsip-prinsip syariah yang tercakup dalam tata kelola syariah. Hal ini mencakup keadilan, kejujuran, kepercayaan, ketepatan, kejelasan, pencegahan ketidakadilan, dan pemeliharaan hak. Lalu yang berikutnya ada tata kelola syariah kaitannya dengan pengawasan syariah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tata kelola syariah ini berkaitan dengan praktik, sistem, dan kebijakan, serta prosedur dan juga langkah-langkah yang digunakan untuk mengontrol dan memantau kinerja lembaga dan mengatasi masalah-masalahnya. Dan disinilah interaksi antara tata kelola dan pengawasan syariah internal menjadi lebih jelas. Hal ini merupakan bagian penting dari tata kelola LKM yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga itu telah sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu pembahasan yang ketiga ada kerangka kerja KOSO. Yang pertama itu di sini ada pentingnya pengendalian internal. Kerangka kerja KOSO itu dirancang untuk membantu perusahaan dalam membangun, mengoreksi, dan juga meningkatkan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal menurut kerangka kerja ini dianggap penting untuk operasi organisasi dan juga laporan dan tidak dapat diabaikan karena menentukan kualitas dari laporan keuangan. Pengendalian internal di sini sebagai suatu sistem komprehensif yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan entitas melalui penggunaan sumber daya institusi secara efisien dan juga efektif yang dilakukan melalui kriteria, konsep, dan prinsip tertentu untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Kerangka KOSO memberikan jaminan yang memadai bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar dan menetapkan dasar yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang tepat. Pencapaian tujuan pengendalian internal menurut kerangka KOSO ini berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan juga kepatuhan. Lalu ada pengembangan kerangka kerja KOSO. Versi pertama kerangka kerja KOSO ini diterbitkan pada tahun 1992 dan diterima secara luas terutama di Amerika Serikat. Didasarkan pada 5 komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Pada tahun 2013 diterbitkan versi revisi kerangka kerja KOSO yang berisi komponen-komponen yang sama dengan versi pertama, namun ada penambahan 17 prinsip yang didukung oleh 87 poin, yang mana itu mewakili konsep dasar dari 5 komponen pengendalian yang menjadi acuan dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal, sehingga menghasilkan sistem pengendalian yang efektif tentunya. Oke, yang keempat yakni audit syariah dan aplikasinya di IFI. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama pendekatan audit syariah internal AAOIFI. AAOIFI telah memeriksa audit syariah dalam standar tata kelola untuk lembaga keuangan Islam. Standar ini mendefinisikan audit syariah internal sebagai pemeriksaan dan evaluasi atas komitmen lembaga terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah serta fatwa, pedoman, dan instruksi yang dikeluarkan oleh DPS. Audit syariah internal didasarkan pada seperangkat persyaratan umumnya, meliputi independensi dan objektivitas serta kecakapan profesional.
Adapun ruang lingkup pekerjaan audit syariah internal terdiri dari pemeriksaan kecakupan dan efektivitas sistem pengendalian syariah internal (LJK) dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang kedua, pendekatan audit syariah internal BNM. SJF BNM mengadopsi pendekatan yang komprehensif terhadap audit syariah. Pendekatan ini dimanifestasikan dalam definisi audit syariah yang mana ditegaskan bahwa audit internal syariah beroperasi dalam pendekatan yang komprehensif dan berada dalam kerangka kerja pengawasan syariah yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan syariah dan bekerja secara terintegrasi dengan manajemen resiko syariah. BNM menegakkan bahwa audit internal syariah erat kaitannya dengan resiko manajemen. Yang kelima, sejauh mana KOSO diterapkan pada audit internal LKI. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, penerapan KOSO pada audit internal syariah diharapkan. Seperti yang telah diketahui bahwa metodologi atau kerangka kerja KOSO dikembangkan sebagai tanggapan atas perubahan besar dalam hal operasi institusi atau lembaga, yang mana mengharuskan adanya pengembangan metodologi yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Oleh karena itu, menurut pandangan peneliti, penerapan metodologi KOSO pada proses audit internal syariah tidak hanya memungkinkan tetapi juga diharapkan. AAOIFI juga telah menanggapi pada pendekatan tata kelolanya dengan mengadopsi KOSO dalam pengendalian internal syariah merupakan dukungan yang jelas. IFBS juga mengadopsi pendekatan yang sama dalam mengambil manfaat ketika menyusun standar mereka. BNM melakukan upaya yang terus maju dan berkelanjutan seperti penerbitan SJF yang telah direvisi untuk IFI untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan terbaru terkait keputusan, pengendalian internal, dan manajemen resiko. Selanjutnya, kebiasaan dan praktik tidak melanggar peraturan syariah. Badan-badan pengatur dan pendukung tersebut dengan bimbingan anggota komite syariah yang terkenal melihat praktik-praktik canggih yang berkaitan dengan pengendalian internal sebagai pendekatan teknis untuk memastikan kualitas dan efektivitas dan tidak menganggap pengadopsiannya sebagai pelanggaran terhadap peraturan syariah. Pada kerangka kerja KOSO adanya pertimbangan makosyid dan penerapannya, di mana pada praktik aplikasi kontemporer masalahnya menjadi pertimbangan yang utama. Yang terakhir, kerangka kerja KOSO mewujudkan pendekatan komprehensif. Kerangka kerja KOSO mewujudkan pendekatan komprehensif yang mencakup semua aspek pengendalian internal dan mengintegrasikan kegiatan lembaga dalam melaksanakan tugas dan manajemen resiko. Aspek-aspek ini sangat penting bagi keberhasilan pengawasan syariah internal. Salah satu contohnya manajemen resiko. Kerangka kerja KOSO menempatkan prioritas tertinggi pada manajemen resiko dengan menjadikan sebagai bagian integral dari proses pengembalian keputusan dalam semua kegiatan lembaga dan dianggap penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Kerangka kerja KOSO memberikan penyajian pengendalian internal yang terintegritas dan sistematis dan menetapkan langkah-langkah yang dapat dengan mudah diterapkan pada audit syariah terhadap IFI. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama ini ada lembaga keuangan Islam atau IFI itu perlu memiliki kerangka tata kelola syariah atau SKF yang solid untuk memperkuat mekanisme kepatuhan syariahnya dan memastikan bahwa semua peraturan LKM yang relevan itu sesuai dengan peraturan dan juga prinsip-prinsip syariah. Lalu yang kedua ada penerapan KOSO tidak hanya mungkin tetapi juga diharapkan. Hal ini karena kerangka kerja pengawasan syariah yang ada baik dari AWIFI maupun BNM meskipun mendapat manfaat dari kerangka kerja KOSO itu juga perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan memperluas penggabungan metodologi KOSO. Nah, selain itu, kerangka KOSO juga menempatkan prioritas tertingginya pada manajemen resiko, sehingga hal ini sejalan dengan eh, dasar keuangan syariah yang menganggap manajemen risiko itu sebagai landasan untuk memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Lalu yang berikutnya, perlunya penelitian lebih lanjut untuk membandingkan kerangka kerja KOSO dengan AAWIFI dan BNM untuk memeriksa apakah ada kontradiksi di antara keduanya. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menguji lebih baik komponen-komponen kerangka kerja KOSO dan mengeksplorasinya cara-caranya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskannya dengan fungsi kepatuhan syariah di LKM. Lalu yang terakhir ada kerangka pengendalian internal KOSO tidak boleh diikuti secara pasif dan tidak kritis. Di sini peneliti memperingatkan bahwa kerangka KOSO tidak boleh diikuti secara pasif ataupun tidak kritis. Hal ini karena kerangka KOSO tersebut itu kerangka kerja yang muncul sebagai respon terhadap perkembangan yang terjadi dalam sistem tata kelola, kondisi kualitas, dan kemajuan teknologi. Meskipun pada prinsipnya dapat diterapkan pada semua lembaga, namun tidak semua rinciannya itu mengikat bagi lembaga-lembaga
yang tidak memiliki kompleksitas seperti halnya organisasi modern atau juga yang belum melalui perkembangannya atau juga yang memiliki keunikan tersendiri. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.